Bukan lagi sekadar isu. Publik kini semakin yakin ijazah mantan Presiden Jokowi palsu. Dan keyakinan itu bukan datang hanya begitu saja, tapi dari fakta-fakta yang makin tak terbantahkan. Pertama, rekam jejak kebohongan Jokowi selama menjabat. Berkali-kali ucapannya berubah, saling bertolak belakang, bahkan dibantah sendiri olehnya di kemudian hari. Kedua, Jokowi tak pernah menunjukkan ijazahnya secara terbuka ke publik. Kalau asli, mengapa harus ditutup rapat? Ketiga, masyarakat hanya disuguhi klaim sepihak, testimoni, dan hasil survei, bukan bukti otentik. Sedangkan uji publik tak pernah dilakukan. Keempat, janji Jokowi dan kuasa hukumnya untuk memperlihatkan ijazah di pengadilan tidak pernah ditepati. Publik hanya disodori fotokopi, bukan dokumen asli. Kelima, siapapun yang mempertanyakan ijazah itu justru dikriminalisasi, seperti Roy Suryo, Rismon, hingga Dr. Tifa berpotensi diseret ke ranah hukum. Keenam, Jokowi sendiri seringkali tidak konsisten, terkait pengakuannya tentang Kasmujo dan tahun KKN-nya yang dibantah oleh dirinya sendiri. Ketujuh, semua kejanggalan ijazah, skripsi, dan data akademik yang diungkap Roy, Rismon, dan Tifa tidak pernah dijawab secara substansi oleh UGM, Jokowi, dan kuasa hukumnya. Kedelapan, hasil uji forensik Bareskrim gagal mengungkap dan menjelaskan kejanggalan ijazah, skripsi, dan data akademik Jokowi yang dipertanyakan dan dipersoalkan publik. Kesembilan, ada dugaan serius ijazah dicetak ulang tahun 2012 di Pasar Pramuka, Jakarta. Nama Paiman Raharjo, ketua sedulur Jokowi, diduga ikut disebut terlibat. Kesepuluh, dalam gelar perkara khusus di Bareskrim, Jokowi tidak hadir, tidak ditunjukkan ijazahnya, dan UGM juga tidak datang. Dan tak satu pun bantahan dari Bareskrim Polri dan kubu Jokowi terhadap keterangan Roy, Rismon, dan Tifa. Kesebelas, dalam sidang Bambang Tri dan Gus Nur hingga sidang mediasi di PN Surakarta. Dan gelar perkara khusus ijazah asli tak pernah sekalipun ditunjukkan. Dan terakhir, PN Surakarta menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ijazah Jokowi, yang mengisyaratkan tak ada institusi hukum yang bisa menguji keasliannya. Kini publik tak lagi bertanya, tapi menyimpulkan. Kalau memang ijazah itu asli, harusnya sudah ditunjukkan sejak awal. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ijazah ditutup rapat, pelapor dikriminalisasi, institusi terkait diam. Dan saat kebenaran terus ditutup-tutupi, rasa curiga publik berubah menjadi keyakinan. Hari ini keyakinan bahwa ijazah Jokowi palsu semakin kuat.